What's up guys, balik lagi sama Ados Fitness, dan di sini gue bakal bahas topik mengenai cara yang udah terbukti, yang benar-benar udah terbukti dengan riset-riset yang ada, bagaimana caranya untuk membakar lemak. Jadi di video ini nggak bakal ada namanya bullshit-bullshitan, pokoknya caranya udah proven, udah work gitu ya. Udah dilakukan oleh banyak orang dan semua orang itu rata-rata berhasil dengan cara-cara ini. Nah, jadi kalau lu udah lama banget struggling buat ilangin lemak, lu datang ke video yang tepat, karena di video ini gue bakal sharing tips-tips untuk ngilangin lemak dengan cara-cara yang sudah terbukti. Oke, langsung aja daripada berlama-lama kita masuk ke tips pertama. Jadi tips pertama adalah nutrisi, dan nutrisi. Jadi pilihan makanan yang baik itu adalah merupakan salah satu kunci dari diet yang sukses. Kalau misalnya diet lu jelek, lu makan junk food segala macam pun, itu nggak bakal bisa lu kompensasi dengan cara lu olahraga mau segila apapun. Tetap aja pasti makanan itu tetap harus lu atur. Karena di sini gue juga punya temen, karena dia bilang, aduh gue makan apapun aja deh, yang penting gue olahraga aja yang keras. Nah sebenarnya ini mindset yang salah. Karena lu mau makan suka-suka lu walaupun lu olahraga, tetap aja lu nggak bakal bisa hilang lemak kalau misalnya kalori lu over. Dan lu bayangin aja misalnya lu makan donat 300 kalori, dan lu butuh berapa kilometer untuk lari, untuk membakar 300 kalori tersebut. Pasti susah banget untuk outrun diet yang jelek ini. Jadi kuncinya nutrisi itu adalah nomor satu. Yang penting kalau lu mau membakar lemak itu adalah kalori defisit. Gue udah sering ngulang-ngulang juga nih tentang kalori defisit. Jadi kalori defisit itu adalah kalori masuk itu lebih kecil daripada kalori yang keluar. Gue ulangi sekali lagi, kalori masuk lebih kecil daripada kalori keluar. Nah, bagaimana cara menciptakan namanya kalori defisit ini? Kalori defisit ini caranya menciptakan itu banyak banget, tergantung dari preferensi lu masing-masing. Jadi pilihannya ada dua, antara lu naikin kalori yang keluar atau lu turunin kalori yang masuk. Atau misalnya lu bisa lakuin dua-duanya juga, tergantung dengan preferensi lu masing-masing. Nah, berapa sih angka defisit yang ideal biar lu nggak kehilangan massa otot juga pada saat menghilangkan lemak? Karena pada saat lu defisit terlalu besar, lu bakal kehilangan massa otot dan massa lemak juga. Alhasil ntar lu bakal jadi skinny fat, karena massa otot itu memberikan lu looks yang lebih ideal daripada orang yang nggak punya massa otot, yang massa ototnya kecil gitu. Nah, jadi angka yang ideal itu adalah 300-500 kalori defisit. Nggak perlu yang ekstrim banget, karena defisit yang ekstrim banget itu bukan cuman bikin massa lu hilang, tapi itu juga nggak sehat banget buat mental dan buat badan lu. Nah, terus dari nutrisi ini yang paling penting itu adalah makronutrisi dan mikronutrisi. Jadi makronutrisi itu paling penting adalah protein. Di sini protein itu banyak banget manfaatnya. Dia memiliki thermogenic effect yang besar, jadi badan lu untuk membakar kalori dari protein dan dari karbohidrat dan lemak itu paling gede itu adalah protein, karena protein itu paling susah untuk dicerna dalam tubuh. Oleh karena itu badan lu mengeluarkan kalori lebih untuk membakar protein. Nah, selain itu juga protein itu membuat lu menjadi lebih kenyang, karena makanan-makanan yang mengandung protein tinggi itu biasanya lebih filling, lebih high volume, sehingga bisa bikin lu lebih kenyang dengan makan kalori yang lebih sedikit dibandingkan karbohidrat dan lemak. Nah, jadi baseline-nya untuk average gym goer, untuk orang-orang fitness yang umum, itu adalah sekitar 1,6 gram per kilogram berat badan lu. Dan angka ini tergantung dengan masing-masing individu. Gue udah bikin video juga tentang berapa protein lu butuhin dalam sehari. Itu semuanya tergantung dari masing-masing individu. Banyak faktor-faktor yang menentukannya. Tapi 1,6 gram per kilogram berat badan itu udah cukup baik untuk mayoritas orang-orang fitness. Nah, tips kedua adalah olahraga. Jadi olahraga ini sebenarnya nggak wajib banget untuk lu lakuin apabila lu mau menghilangkan lemak. Jadi di sini ada perbedaan antara weight loss dan fat loss. Di sini yang kita mau itu adalah fat loss kan. Nah, sedangkan kalau weight loss itu lu bisa kehilangan juga yang namanya massa otot dan massa air gitu. Nah, yang lu nggak mau kehilangannya adalah massa otot. Dan jadi sebenarnya olahraga ini tuh nggak wajib banget untuk lu lakuin, tapi olahraga ini bisa membantu lu untuk menciptakan yang namanya kalori defisit. Karena olahraga meningkatkan kalori yang keluar. Dengan olahraga lu bakar kalori lebih banyak, lu bisa defisit jadinya. Lu bisa makan lebih banyak dengan menciptakan defisit juga. Nah, jadi olahraga ini ada dua, cardio dan resistance training. Nah, lu bisa ngelakuin dua hal ini untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi di sini ada risetnya juga. Riset yang pertama ini adalah orang yang diet dengan olahraga cardio. Jadi di sini hasilnya itu adalah dia kehilangan massa otot dan juga dia kehilangan massa lemak yang lumayan banyak. Riset kedua, di sini dia latihan dengan resistance training saja tanpa harus cardio. Dan di sini dia meningkatkan namanya itu massa otot, dan dia juga membakar lemak tapi nggak banyak gitu lemaknya. Nah, terus di riset ketiga, di sini orang yang diet itu dengan melakukan cardio dan resistance training. Di sini hasilnya itu benar-benar bagus banget, karena di sini dia meningkatkan massa otot dan juga menghilangkan lemak. Dimana di sini merupakan goals dari semua orang yang pergi ke gym kan, untuk meningkatkan massa otot dan mengurangi lemak. Nah, jadi untuk olahraga gue saranin banget untuk ngelakuin yang namanya resistance training juga dengan cardio. Yang ketiga, tipsnya itu adalah make it simple. Jadi di sini lu nggak perlu pusingin banget hal-hal detail-detail kecil yang efeknya itu nggak seberapa. Misal contohnya kayak lu harus makan jam berapa, misalnya lu harus makan 3 jam sekali, 5 jam sekali, itu sebenarnya semuanya nggak penting. Yang penting lu
jalanin aja, get it done gitu. Lu olahraga sama lu kalori defisit, udah itu aja yang penting. Sama juga jangan lupa tidur. Jadi di sini 3 pilar yang paling penting itu adalah latihan, nutrisi, dan tidur. Pokoknya 3 hal ini lu on check aja, udah lu nggak perlu pusingin hal-hal macam-macam yang kurang berefek, yang efeknya minim. Khususnya buat beginner ya, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing untuk nyari-nyari misalnya harus makan sama persis kayak orang ini, atau misalnya makan nggak boleh makan goreng-goreng sama sekali, makannya full rebus. Itu sebenarnya nggak penting, yang penting kalorinya aja. Nah terus juga jangan stres. Di sini stres itu meningkatkan kortisol lu, jadi badan lu tuh lebih rentan untuk menyimpan lemak. Jadi kalau bisa lu jangan stres, lu enjoy aja, lu ngelakuin hal yang lu sukai, lu olahraga yang lu seneng. Nggak perlu lu paksa-paksain olahraga yang lu nggak seneng gitu. Nah terus tidur yang cukup, 7-8 jam sehari udah cukup banget untuk juga recovery badan lu. Karena kalau lu misalnya badan lu nggak ke recovery, lu gak bakal bisa ngelakuin olahraga di hari berikutnya. Dan otot lu gak bisa bertumbuh tanpa adanya recovery. Karena pada saat recovery itu adalah pada masa-masa otot lu itu tumbuh. Bukan pada saat lu latihan di gym, tapi pada saat recovery-nya itu otot lu itu tumbuh. Nah, jadi lu ikutin aja cara-cara yang udah gue jelasin ini, lu gak bakal gagal dalam melakukan namanya itu pembakaran lemak. Lu gak bakal gagal dalam diet lu. Pasti lu berhasil, udah garanti banget lah. Udah garansi ini, dikasih garansi. Nah, yang terakhir di sini tips gue itu adalah mengenai konsistensi and be patient. Jadi di sini lu perlu juga yang namanya konsistensi, karena tanpanya ada konsistensi itu pasti semuanya bakal sementara doang. Jadi lo harus tetap konsistensi kalori defisit dari olahraga juga, terus sama dari tidurnya juga harus tetap on check, semuanya konsistensi. Karena fitness itu sebuah maraton, bukan sebuah sprint. Jadi lo perlu banget tanam ini di mindset lo bahwa fitness itu sebenarnya adalah sebuah lifestyle. Dan konsistensi akan mengumpulkan hal-hal yang baik, ini akan membantu lo banget di masa depan. Dan diri lo di masa depan bakal berterima kasih dengan diri lo di masa lalu. Jadi udah kayak time travel ya. Nah jadi gue pengen kasih tahu lagi bahwa weight loss, khususnya fat loss, itu takes time. Jadi lo perlu namanya kesabaran, dan gak ada di dunia ini satupun makanan atau minuman atau pill atau misalnya detox tea atau apapun itulah yang bisa bikin lo hilang lemak dalam waktu sekejap. Semuanya itu bullshit. Jadi semuanya itu perlu prosesnya, dan lu harus enjoy proses tersebut. Jadi fitness itu adalah sebuah komitmen seumur hidup, bukan suatu perlombaan di mana lu harus mencapai garis finish cepat-cepatnya. Jadi konsisten aja, just get it done, dan lu nggak bakal menyesal di kemudian hari. Oke, jadi itu aja video dari hari ini. Semoga kalian semua sehat-sehat aja, dan kalian semua berhasil dalam melakukan diet. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka. And also stay fit for life. Again.